Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Bulan Ramadan adalah tamu yang agung bagi kita kaum muslimin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan permulaan Al-Quran, khususnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sedangkan di bulan-bulan yang lain Allah tidak menurunkannya. Sehingga ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu, tamu yang agung. Sehingga sebagaimana kita hendak menyambut tamu yang agung di rumah kita masing-masing, maka butuh persiapan dan bekal yang matang. Butuh motivasi, butuh semangat untuk mempersiapkan hal itu. Kita lanjutkan ayatnya, Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yang kemudian menjadi sumber hukum bagi kita, sumber syariat bagi kita kaum muslimin, adalah hudan linnas, merupakan sumber petunjuk, sumber hidayah bagi umat manusia, sumber kemanfaatan, sumber kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran, dari kisah-kisahnya, dari tauhid, akidah, keimanan yang terkandung di dalam Al-Quran, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengambil hukum-hukum halal haram dari Al-Quran, kisah-kisah para nabi dan rasul, sehingga Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi sumber hidayah bagi umat manusia. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Permulaan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Tidak hanya sebagai sumber hidayah Allah turunkan Al-Quran, namun Allah berikan penjelasan di potongan ayat berikutnya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah jadikan Al-Quran itu al-bayyinat, sebagai penjelasan. Allah jelaskan isi Al-Quran, dijelaskan kandungan-kandungannya, untuk bisa diambil manfaatnya oleh kita kaum muslimin, supaya bisa kita menggapai hidayah hudan tadi disebutkan pada potongan ayat sebelumnya, hudan linnas. Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Lalu bagaimana cara mendapatkan petunjuk? Maka Allah berikan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda, di potongan ayat berikutnya Al-Baqarah 185, wa bayyinatin minal huda. Allah berikan penjelasan-penjelasan supaya bisa kita mencapai hidayah tersebut, supaya kita bisa mendapatkan hidayah tersebut. Maka Allah berikan bayyinat, penjelasan. Allah utus Rasul, Allah jadikan ulama sebagai pewaris Nabi untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menjelaskan tafsir-tafsir Al-Quran sehingga sampai kepada kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Kita gali berbagai keutamaan bulan Ramadan sehingga kita nanti akan semangat menjalani puasa Ramadan, kita akan semangat menjalani aktivitas salat tarawihnya, tadarus Qur'annya, ke pengajian-pengajiannya, sedekah-sedekahnya, mengisi malam-malam dengan qiyamul lail, dengan bangun malam, ibadah di malam hari, semangat untuk bangun sahur, semangat untuk berbuka puasa. Maka kita butuh motivasi. Baik.
kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara keutamaan yang semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semangat menjalani puasa Ramadan, semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, sehingga harapannya ciri khas Ramadan yang dicirikan dengan Al-Quran, seharusnya kita jadi semangat, kita termotivasi untuk membaca Quran lebih banyak lagi. Kita termotivasi untuk mentadaburi, merenungi Al-Quran, membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, mengikuti pengajian majelis-majelis ilmu yang membahas Al-Quran. Harus lebih semangat lagi ketika nanti memasuki bulan Ramadan. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan beberapa keutamaan bulan Ramadan, sehingga di dalamnya terdapat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita jadi termotivasi untuk membacanya, untuk menghafalkannya, untuk merenungi maknanya, untuk membaca tafsirnya. Sebutkan oleh para ulama di antara keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, apalagi kemudian mengajarkannya, maka orang seperti ini Allah golongkan menjadi sebaik-baik manusia. Golongan orang-orang yang baik, berbuat kebaikan, bahkan sebaik-baik, orang yang paling baik. Sebutkanlah sebuah hadis yang sahih, man ta'allamal khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, orang yang paling baik amal ibadahnya di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang mau belajar Quran kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Maksud dari ta'allama, belajar Quran, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan pada hadis ini, sehingga tidak disalahpahami bahwa belajar Al-Quran itu kita membatasi diri hanya sampai mempelajari tajwid atau tahsin saja. Tidak berhenti sampai di situ. Karena maksud dari belajar Quran disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal Qur'anul Karim nuzila li umurin salasah at-ta'abbudu bitilawatihi. Ini yang pertama. Al-Quran diturunkan itu untuk 3 tujuan. Tujuan pertama adalah at-ta'abbudu bitilawatihi. Kita bisa beribadah dari Al-Quran ini dengan cara kita membacanya. Nah, membacanya ini butuh ilmu tajwid tadi ya. Ilmu tahsin, tajwid ya, mempelajari makharijul huruf, sifat-sifat huruf dipelajari. Taib. Belajar tahsin, khususnya surat Al-Fatihah ini diutamakan. Kita belajar tahsin, tajwid sampai benar-benar bacaan surat Al-Fatihah kita ini lulus ya. Lulus koreksi dari guru kita. Lulus dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Kesalahan-kesalahan yang jelas kelihatan sekalipun oleh orang awam, misalnya panjang pendeknya salah, salah makhraj ya. Ini harus dibenarkan, terutama surat Al-Fatihah ini hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim mempelajari tajwid tahsin dari surat Al-Fatihah. Kemudian kita pelajari tajwid tahsin surat-surat pendek ya, juz 30 ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas, atau dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas. Ini karena yang sering dibaca sehari-hari oleh imam-imam masjid di antara surat-surat ini, sehingga kita perlu mempelajari tajwid dan tahsinnya, diperbaiki bacaannya. Ini maksud yang tujuan pertama. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak sampai di situ. Tidak kemudian setelah kita lulus tahsin kita berhenti belajar Quran. Masih banyak tugasnya, masih banyak PR kita untuk mempelajari Al-Quran. Kata beliau berikutnya, wa fahmu ma'anihi, yaitu harus memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran.
Caranya bagaimana? Kita belajar tafsir, ya. Kita belajar usul tafsir, ya. Kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami kandungan Al-Quran. Butuh bahasa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab, ya. Belajar tafsirnya, setidaknya kita baca terjemahnya. Kalau sudah bisa bahasa Arab, cukup membantu tanpa kita harus melihat terjemahan, arti, ya. Walaupun pada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang butuh penjelasan, kita tetap membutuhkan tafsir. Kita baca tafsir, kita buka-buka. Apalagi sekarang sudah mudah mencari tafsir Quran, ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, bisa mengakses tafsir itu dengan mencari di internet, ya, di Google. Selama itu referensinya valid, dibaca-baca saja. Misalnya tafsir surat An-Nas, dibaca. Qul a'udzu birabbin nas itu maknanya apa? Ini karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu berbuah pahala. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran ada pahalanya. Sehingga kalau kita total misalnya Qul a'udzu birabbin nas saja, itu sudah berapa huruf? Ya, misalnya anggaplah ada 20 huruf, maka setiap hurufnya berbuah pahala. Ya, siapa yang tidak ingin pahala yang sebegitu melimpah? Kita baca satu halaman Al-Quran itu hanya sekitar 3 menit saja kita butuhkan waktu untuk membaca satu halaman dari Al-Quran. Bayangkan berapa ribu, berapa ratus huruf yang kita baca, dan setiap hurufnya membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harusnya menjadi motivasi bagi kita. Misalnya kalau kita baca buku, ya, baca buku bukan Al-Quran, baca buku biasa, setiap hurufnya tidak berpahala kita baca. Kita baca hadis, tidak berpahala setiap hurufnya yang kita baca dari hadis. Tapi ketika membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya membuahkan pahala. Ya, Masya Allah. Jadi harus semangat membaca Al-Quran, yang minimal kalau memang misalnya baru mampu mempelajari Al-Quran dengan cara membacanya saja, ya sudah, perbanyak bacanya. Perbanyak intensitasnya dengan niat ingin meraup pahala membaca sebanyak-banyaknya. Namun ingat tadi, Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk belajar tajwidnya, tahsinnya, tapi harus lanjut belajar tafsirnya, pelajari makna-maknanya, dibaca terjemahnya, belajar usul tafsir, belajar bahasa Arab, segala ilmu, bidang ilmu yang bisa menunjang memahami Al-Quran, belajar ulumul Quran, segala hal seputar Al-Quran, ya, tentang kaidah-kaidah seputar Quran, isi kandungan Quran itu apa saja, hal-hal yang berkaitan dengan Quran, ada ayat muhkamat, ayat muhtasyabihat, itu apa maksudnya, dan seterusnya seputar ulumul Quran. Ini nama-nama kitab, yaitu ada banyak kitab-kitab ulumul Quran, yaitu seputar Quran, semuanya dipelajari dalam kitab-kitab, buku-buku ulumul Quran. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ketiga adalah setelah kita yang pertama belajar tajwid tadi, ya, membacanya, bagaimana cara membaca yang baik, yang benar, ya. Itu membaca dengan membutuhkan ilmu tajwid, ilmu tahsin. Yang kedua adalah memahami makna-maknanya, berarti belajar tafsir, belajar makna-makna Al-Quran, kandungan Al-Quran, dibaca terjemahnya minimal, ya, dibaca tafsirnya, ya. Kemudian belajar bahasa Arab untuk menunjang memahami teks-teks dalam Al-Quran tersebut. Maka ini tujuan yang kedua, urutannya seperti itu. Yang ketiga adalah, kata beliau, wal amalu bihi, yaitu mengamalkan Al-Quran. Caranya bagaimana? Setiap ilmu, setiap kandungan Al-Quran yang kita pelajari, langsung kita berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga Al-Quran tidak hanya dalam hafalan, Al-Quran tidak hanya sebatas mempelajari tajwid, Al-Quran tidak hanya sebatas membaca terjemahnya, tetapi ada bukti amal. Inilah metode yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka. Metode mereka belajar adalah
membaca 10 ayat, mempelajari 10 ayat, kemudian berusaha mengamalkannya terlebih dahulu. Kemudian baru nambah lagi belajar 10 ayat berikutnya, kemudian dipahami maknanya, diamalkan. Ini yang akan menjadi ilmu yang berbuah amal soleh yang bermanfaat. Tidak sekedar kita mengkoleksi ilmu. Mengkoleksi ilmu itu misalnya kita rajin sekali untuk ikut kelas-kelas tahsin, kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas apapun itu yang berkaitan dengan kelas-kelas atau majelis Al-Quran, tapi tidak ada upaya untuk mengamalkannya. Misalnya, adabnya masih kurang baik. Padahal di Al-Quran diajarkan adab. Misalnya belajar Quran tapi masih berbuat kesyirikan. Padahal dalam Al-Quran jelas, Luqman menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tapi masih berbuat syirik, berarti belum mengamalkan. Taib, di Al-Quran dijelaskan jangan sekali-kali mendekati zina. Jangan sekali-kali wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, mendekati saja tidak boleh. Oh, ternyata di antara kita masih ada yang masih ada misalnya yang ikhtilat atau pacaran misalnya para pemuda zaman sekarang yang mengaku sudah belajar Islam, sudah mempelajari tahsin, sudah membaca Quran, target baca Quran dia kejar, tapi kenyataannya dia tidak bisa terlepas dari zina. Masih suka cat-catan dengan lawan jenis, apalagi misalnya dia pacaran, ini belum mengamalkan Al-Quran. Padahal di Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati jalan-jalan menuju zina. Jalan-jalannya saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Taib, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di antara motivasi untuk kita bisa semangat membaca Quran setelah kita mengetahui ternyata tujuan Al-Quran diturunkan itu seperti itu. Tidak sebatas membatasi diri merasa cukup habis lulus belajar tahsin lalu sudah seakan-akan Al-Quran cuma sampai di situ. Padahal Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, direnungkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat yang lainnya. Kemudian di antara keutamaan dan supaya bisa memotivasi kita, keutamaan yang semoga bisa memotivasi kita, yang berikutnya adalah para penghafal Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka akan dimuliakan oleh Allah, akan dimuliakan di dalam Islam. Di antara mereka disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, di antara mereka bentuk pemuliaan itu adalah orang yang lebih alim, lebih berilmu dalam Al-Quran, maka dalam penetapan jabatan-jabatan syariat, maka harus didahulukan. Misal, kita ingin menentukan imam sholat berjamaah, maka harus dicari yang paling paham tentang Al-Quran, yang paling bisa menjaga Al-Quran dari sisi hafalannya, pemahamannya, yang paling baik tentang Quran. Kalau sama levelnya, baru kemudian dicek yang paling paham tentang sunnah, yang paling pintar, yang paling memahami, bisa mengamalkan, dan dia bisa menjaga sunnah. Sunnah itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dimuliakan di dalam jabatan-jabatan syariat, didahulukan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan, maka dengan Al-Quran Allah akan meninggikan dan mengangkat derajat kaum muslimin, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, akan dikatakan kepada para pembaca Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah bacaannya sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukan seorang yang membaca Quran itu ada pada sebagaimana kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Quran dimuliakan dalam syariat, dimuliakan dalam Islam.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sampai di situ. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang semangat membaca Quran, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh hadis ini oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat kelak untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Pada hari kiamat kelak, ketika orang-orang digiring di padang mahsyar, ketika orang-orang dikumpulkan untuk menunggu pengadilan Allah, matahari begitu teriknya, panas begitu menyesakkan dada, tidak ada pertolongan, tidak ada tempat untuk bernaung kecuali amal-amal solehnya, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di akhirat kita membutuhkan syafaat, di kegelapan akhirat tidak ada penerang, tidak ada cahaya kecuali karena keimanan kita, karena amal-amal soleh kita. Maka kita butuh syafaat. Di antara syafaat yang akan menolong kita, penolong kita adalah amal-amal kita berkaitan dengan Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran karena kelak suatu saat nanti di hari kiamat Al-Quran akan menolong kita, akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya ini yang bisa kita sampaikan, keutamaan Al-Quran. Membacanya mendapatkan pahala, satu huruf berpahala bernilai 10 kebaikan. Satu huruf bernilai 10 pahala kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf sama dengan 10 pahala kebaikan. Dan aku tidaklah mengatakan, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita niatkan membaca Quran walaupun cuma alif lam mim saja, walaupun kenyataannya tidak ada orang baca Quran cuma alif lam mim terus selesai, tidak. Ya minimal setengah halaman orang baca Quran, minimal satu halaman, 3 menit saja kita luangkan waktu membaca Quran. Maka betapa banyak pahala yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang merupakan bulan yang ditunggu-tunggu, tamu yang istimewa bagi kita. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri, kita menghargai, menghormati Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai Al-Quran itu berdebu, hanya dipajang di rak-rak buku kita, tidak sempat disentuh. Walaupun katanya Al-Quran zaman sekarang sudah ada aplikasinya, sudah ada di handphone, tetap kita harus punya Al-Quran cetak untuk bisa kemudian kita pelajari, kita baca, kita hafalkan, karena akan lebih mengingatkan kita untuk membaca yaitu Al-Quran cetak dibandingkan aplikasi seringkali kita lupa tidak membukanya. Tapi Al-Quran sehari-hari kita lihat di kamar kita, kalau bisa di tas kita ada Al-Quran, ada mushaf kita bawa, untuk ke kantor misalnya, untuk bekerja kita bawa Quran, di rumah ada Quran, di kamar ada Quran, di ruang tengah rumah kita ada Quran, sehingga kita akan selalu diingatkan untuk membaca Quran, terutama di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan meraih pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewatkan di bulan Ramadan Al-Quran kita berdebu karena jarang kita sentuh, jarang kita baca terjemahnya. Jangan sampai kita masuk bulan Syawal setelah sholat Id, namun kerugian yang besar kita dapati karena ternyata amal kita membaca Quran di bulan Ramadan sangatlah minim, sangatlah kurang. Padahal bulan Ramadan itu cuma berbilang ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, cuma 29 atau 30 hari saja. Dan itu benar-benar harus dimanfaatkan untuk tadabbur Quran, belajar Quran, membacanya, menghafalkannya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, beli gunakan harta kita untuk
beli buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan banyak. Jika memang tidak punya kemampuan bahasa Arab, tidak bisa membaca kitab-kitab rujukan berbahasa Arab dari tafsir-tafsir para ulama, maka beli yang terjemahan, ya, dibaca. Ketika bulan Ramadan, targetkan membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, minimal tadi surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang sehari-hari kita baca. Mungkin demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga pada kesempatan ini menjadi nasihat bagi diri kami pribadi, kemudian kepada kaum muslimin untuk termotivasi, semangat, antusias, menyiapkan hati kita menyambut bulan Ramadan, mengisinya dengan amal-amal berkaitan dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, membaca terjemahnya, membaca teks ayatnya, membaca tafsirnya, bahkan tadi mengamalkannya, belajar tahsinnya, belajar tajwidnya. Kita sibukkan diri di bulan Ramadan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.